Halo teman-teman semua, perkenalkan Safani Rahmawati dengan NIM 23011401113. Saya dari kelas 4E, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Jadi di sini saya akan membahas mengenai dengan materi tentang melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi dari mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial pada kelas 3 SD. Nah, di sini kita akan membahas mengenai dengan 3 topik, yaitu topik yang pertama mengenai cahaya dan sifatnya, topik yang kedua yaitu bunyi dan sifatnya, topik yang ketiga yaitu mendengar karena bunyi. Topik yang pertama yaitu cahaya dan sifatnya. Nah, masih ingatkah kalian tentang sumber energi cahaya terbesar di bumi? Ya, sumber tersebut ialah matahari. Cahaya matahari merambat dari jarak yang sangat jauh untuk sampai ke bumi. Cahaya tidak membutuhkan media seperti udara, air, atau benda padat untuk bergerak. Matahari bukan satu-satunya sumber cahaya. Lampu dan api juga menghasilkan energi cahaya. Nah, di sini kita akan mempelajari secara bersama-sama mengenai sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak secara lurus. Di sini kita bisa melihat cahaya matahari yang merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti gambar di samping ini. Nah, di rumah yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada seperti ventilasi rumah dan lain sebagainya. Yang kedua, cahaya bisa dipantulkan. Nah, di sini juga kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, misalkan, cahaya dari lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Maka kita bisa melihat diri kita sendiri, serta apa yang ada di belakang kita atau di sekitaran kita. Yang ketiga yaitu cahaya bisa menembus benda bening. Kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela. Namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Nah, mengapa demikian? Karena cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga dengan transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tersebut melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya itu tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Nah, pada benda ini cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar-samar atau buram. Yang keempat, cahaya bisa dibiaskan. Nah, selain bisa menembus benda bening, cahaya juga bisa atau dapat dibiaskan dan dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misalnya dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Nah, misalkan seperti contoh di samping, ketika mengamati ikan dalam kolam, posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus ke air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan dalam air. Yang kelima yaitu cahaya bisa diuraikan. Nah, tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Pernahkah kalian melihat pelangi? Kapan pelangi terbentuk di langit? Nah, pelangi ini terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna-warna pelangi. Nah, di sini juga kita bisa membuat pelangi sendiri dengan bantuan kaca dan air.
Yang keenam, ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Nah, cahaya yang merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan, seperti contoh di samping ini. Nah, maka cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki berbagai sifat penting seperti merambat lurus, dapat dipantulkan, dibiaskan, diuraikan, serta mengalami interferensi dan difraksi. Selain itu juga, cahaya memiliki dualisme sebagai gelombang dan partikel. Sifat-sifat cahaya ini sangat berperan dalam berbagai fenomena alam seperti pelangi dan bayangan, serta dalam teknologi seperti komunikasi dan pencahayaan. Nah, di sini juga kita dapat mengenal jenis cermin. Yang pertama, cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang permukaannya rata dan tidak melengkung. Saat kita berdiri di depan cermin, kita bisa melihat pantulan yang sama persis ukurannya dengan diri kita. Jika kita berdiri di depan cermin datar ini, bayangan kita akan terlihat sama seperti diri kita, hanya terbalik dari kiri ke kanan. Cermin datar ini sering kita temukan di rumah seperti di kamar mandi atau lemari rias. Yang kedua ada cermin cembung. Nah, cermin cembung ini adalah cermin yang permukaannya melengkung keluar, seperti bagian belakang sendok. Pada cermin cembung ini, bayangan terlihat lebih kecil dan jauh. Cermin cembung banyak digunakan pada kaca spion kendaraan dan di tikungan jalan karena bisa melihat area yang lebih luas. Yang ketiga ada cermin cekung. Nah, cermin cekung ini adalah cermin yang permukaannya melengkung ke dalam, seperti bagian dalam sendok. Pada cermin cekung ini kita terlihat lebih besar. Cermin cekung ini sering digunakan pada kaca pembesar, lampu senter, dan cermin di salon untuk memperbesar bayangan wajah. Topik yang kedua yaitu bunyi dan sifatnya. Yang pertama, sifat bunyi. Tahukah kalian apa itu garpu tala? Seperti contoh di samping. Alat ini dipakai untuk menyelaraskan nada. Saat dipukul dengan keras, garpu tala akan bergetar dalam waktu cukup lama. Jika garpu tala yang bergetar ini disentuhkan dengan air, kita bisa melihat gelombang air bergerak ke semua arah. Nah, hal ini membuktikan bahwa bunyi bergerak ke segala arah. Percobaan sederhana ini membuktikan bahwa bunyi bergerak ke segala arah. Nah, seperti kita mendengar suara bel sekolah tanpa melihat bendanya. Seluruh penghuni sekolah yang berada di ruangan yang berbeda-beda juga akan mendengar suara bel sekolah. Berbeda dengan cahaya, suara membutuhkan medium untuk merambat. Bunyi bisa merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Benda padat merupakan medium paling baik dalam merambatkan bunyi. Hal ini karena partikel-partikel penyusun pada benda padat lebih berdekatan sehingga lebih cepat menghantarkan bunyi. Tinggi rendah bunyi. Nah, bunyi dari sebuah benda berubah bergantung pada seberapa cepat benda tersebut bergetar. Ketika benda bergetar sangat cepat, maka akan timbul bunyi yang tinggi. Contohnya suara peluit dan kicau burung. Sebaliknya, benda yang bergetar dengan lambat akan menimbulkan atau bunyi yang rendah. Contohnya suara anjing menggonggong atau drum dan detak jantung. Suara orang dewasa terdengar lebih rendah dibandingkan anak-anak. Hal ini karena pita suara akan bertambah panjang dan besar ketika kita dewasa. Oleh karena itu, pita suara akan bergetar lebih lambat dan menghasilkan nada yang lebih rendah dibandingkan suara kita saat masih kecil.
Kita bisa mengatur tinggi rendah sebuah bunyi dengan membuat benda bergetar lebih cepat atau lebih lambat. Intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah seberapa keras sebuah bunyi terbentuk. Suara yang keras seperti petir memiliki intensitas yang tinggi. Suara yang pelan seperti suara orang berbisik atau suara senandung memiliki intensitas yang rendah. Intensitas ini berbeda dengan tinggi rendahnya bunyi. Misalkan suling yang ditiup pelan tetap menghasilkan bunyi yang tinggi, namun memiliki intensitas yang rendah. Atau senar gitar yang paling tebal menghasilkan bunyi yang rendah. Namun jika dipetik dengan kuat akan menghasilkan intensitas yang tinggi. Nah, kita bisa mengubah intensitas suara dengan mengatur gaya yang diberikan untuk membuat benda bergetar. Maka, bunyi adalah gelombang mekanik yang merambat melalui medium seperti udara, air, atau benda padat. Sifat-sifat utama bunyi ini meliputi perambatan dalam medium, pemantulan, pembiasan, pelenturan, serta perpaduan gelombang. Bunyi juga memiliki karakteristik seperti tinggi nada, intensitas, dan warna bunyi. Sifat-sifat ini berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan, seperti komunikasi, musik, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk dalam topik yang ketiga, yaitu mendengar karena bunyi. Ini juga ada bahaya dari suara keras atau polusi suara. Saat kita mendengar suara yang terlalu keras, secara otomatis tangan kita akan bergerak menutupi telinga. Nah, ini karena suara yang keras membuat telinga kita sakit, bahkan bisa merusak pendengaran dan menyebabkan kehilangan pendengaran atau tuli. Bahaya dari suara keras atau polusi suara. Nah, suara yang bising atau tidak enak didengar bisa disebut polusi suara. Polusi suara ini bisa terjadi pada manusia atau hewan. Polusi suara bisa dihasilkan oleh suara konstruksi bangunan, bor, transportasi, mesin las, dan sebagainya. Polusi suara yang terus-menerus bisa membuat orang susah tidur, stres, marah, dan gangguan pendengaran. Nah, berbicara mengenai gangguan pendengaran, kita juga sudah lihat bahwa mendengar merupakan sebuah sistem yang berkesinambungan. Jika ada gangguan pada salah satu bagian, tentunya akan mengakibatkan gangguan pada keseluruhan sistem pendengaran kita. Dengan mempelajari sistem pendengaran juga, manusia bisa menciptakan teknologi untuk alat bantu pendengaran, seperti implan koklea atau gambar di samping ini, mungkin teman-teman sudah sering melihatnya. Nah, dengan mempelajari sistem pendengaran juga, manusia bisa menciptakan teknologi untuk alat bantu pendengaran. Nah, alat tersebut berfungsi sebagai pengganti penangkap bunyi dan langsung meneruskan ke otak. Alat bantu terdengar ini atau alat bantu dengar ini tidak bisa memberikan bunyi yang sama seperti yang didengar oleh orang normal, namun bisa membantu mendengar peringatan berbahaya, suara-suara di sekitar, dan percakapan dengan orang. Maka manusia dapat mendengar karena bunyi. Nah, bunyi ini merupakan gelombang mekanik yang merambat melalui medium dan diterima oleh telinga. Proses mendengar terjadi ketika gelombang bunyi masuk ke telinga
diteruskan oleh gendang telinga dan tulang pendengaran, lalu diubah menjadi impuls saraf oleh koklea sebelum dikirim ke otak untuk diinterpretasikan. Nah, faktor seperti frekuensi, intensitas bunyi, dan kondisi kesehatan telinga juga mempengaruhi kemampuan mendengar. Pemahaman tentang proses ini penting dalam menjaga kesehatan pendengaran dan mengembangkan teknologi terkait seperti alat bantu dengar atau sistem akustik. Sekian dari saya, terima kasih.